Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Sebentar kami akan bersama belajar kebenaran firman-Mu. Mari singkapkan rahasia firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan ajar kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat 16. Kejadian 14 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai 16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, di pasal 14 ini ya, kalau kita hanya membaca beberapa ayat yang tadi kita baca, sepertinya kita belum mengerti ya apa yang terjadi saat itu. Dan kita lihat di pasal 14 ini di ayat-ayat pertama di situ dikisahkan bahwa beberapa raja ini takluk di bawah kekuasaan Kedorlaomer selama 12 tahun. Ya, kemudian mereka ini bermufakat untuk mengadakan pemberontakan. Jika cerita terjadi peperangan di mana-mana, bahkan Raja Sodom dan Gomora ini pun kalah dalam peperangan. Dan ketika mereka kalah, ya seluruh rakyat yang ada di kota Sodom dan Gomora ini bahkan hartanya juga dirampas. Tidak ketinggalan Lot yang pada waktu itu tinggal di wilayah Sodom juga diangkut oleh musuh-musuh ini. Dan kita lihat bahwa ketika Abraham mendengar bahwa Lot ini, anak saudaranya ini ditawan oleh musuh, ya, dia segera mengerahkan orang-orang yang terlatih ini, ya, yang berjumlah 318 orang ini untuk melakukan pengejaran terhadap 4 raja beserta pasukannya. Dan kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara bahwa 318 orang ini merupakan orang-orang yang lahir dan tumbuh dewasa di dalam rumah Abram ini. Pernyataan ini menggambarkan bahwa 318 orang ini memiliki hubungan yang dekat dengan Abram. Nah, di dalam ayat 14 tadi kita sudah baca bahwa kata terlatih, di sini kata terlatih dalam konteks ini menggunakan dalam istilah dalam konteks militer. Artinya orang yang ikut berperang bersama dengan Abraham ini sudah terlatih secara militer. Hasilnya apa? Kita tentu saja bisa lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu kemenangan. Lain halnya ketika 318 orang ini tidak terlatih, ya. Mereka tidak akan mengalami kemenangan, tapi mereka akan mengalami kekalahan. Nah, malam hari ini saya akan memberikan judul renungan yaitu terlatih. Baik, ya, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga harus memiliki hal-hal yang terlatih dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani ini. Baik, saya akan membagikan 2 poin bagi kita semua, yaitu yang pertama, apa saja yang perlu kita latih, yaitu pendengaran kita. Di dalam ayat 14 saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih. Sampai situ saja Bapak Ibu. Bukanlah tanpa tujuan jika Tuhan menciptakan 1 mulut dan 2 telinga. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak berbicara. Dan ke-318 orang ini adalah orang-orang yang biasa menerima perintah dari Abram. Ketika Abram mengatakan maju, mereka pasti maju. Ketika Abram memerintahkan A, pasti mereka akan melakukannya. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa untuk menjadi seorang yang terlatih diperlukan pendengaran yang baik akan setiap perintah-perintah Tuhan khususnya. Di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 mengatakan bahwa diperlukan panca indera yang terlatih agar kita mampu menerima kebenaran firman Tuhan yang sejati.
Sebab banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang sepertinya sukar, susah untuk kita pahami ya. Sehingga kita memilih-milih, ini yang sepertinya gampang, sepertinya mudah kita lakukan. Kalau yang sulit kita tinggalkan. Padahal kebenaran harus kita lakukan semuanya tanpa kita harus milih-milih. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang Abraham ini tidak terlatih pendengarannya ya, pasti mereka akan menolak untuk ikut berperang. Mereka malah santai-santai saja di rumah ya. Tapi mereka ini memiliki pendengaran yang cukup terlatih sehingga mereka mampu mengalahkan 4 raja beserta dengan pasukannya. Jikalau bukan karena mengikuti perkataan Abraham, mereka tidak akan mampu ya, karena mereka percaya bahwa Abraham dan pasukannya disertai oleh Tuhan. Kita bisa belajar bahwa mari kita mau mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan setiap harinya. Ketika kita mau mempertajam kebenaran firman Tuhan setiap harinya dalam diri kita, kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hal-hal yang ada di depan kita. Yang kedua, apa yang perlu dilatih yaitu tubuh. Di dalam ayat yang ke-15 saya akan membacakan untuk kita semua. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ya, di sini kita lihat bahwa orang-orang Abraham adalah orang-orang yang sudah terlatih tubuhnya, ya, sehingga mereka dapat mengatur strategi peperangan seperti apa. Tanpa latihan fisik, mustahil untuk mereka mengalami kemenangan, bahkan sampai mereka bisa mengejar musuh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat bersama, mungkin kita saat ini tidak sedang mengalami peperangan secara jasmani ya, tapi kita mengalami peperangan secara rohani. Nah itu kita perlu memiliki tubuh yang terlatih. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat untuk melawan segala keinginan yang tidak berasal dari roh. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 di situ dikatakan bahwa Paulus melatih tubuhnya sehingga dia mampu menguasainya. Kata menguasai di sini berarti memiliki arti memperbudak tubuhnya sendiri. Mereka tidak mampu menguasainya sehingga dikendalikan oleh keinginan mereka sendiri. Oleh sebab itu malam hari ini kita mari belajar untuk melatih tubuh kita sehingga ya kita tidak hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Ya, melatih dengan cara apa? Ya, kita melatih tubuh kita dalam hal beribadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 di situ ayat yang sudah sering kita dengar Bapak Ibu Saudara, ya. Karena ibadah ini memampukan kita untuk kita hidup saleh, hidup semakin lebih baik dari hari ke hari, ya. Dengan kita melatih diri kita, ya, melalui ibadah itu juga kita bisa melekatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, sehingga kita mampu mengerti apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pelatih, ya, pelatih sepak bola, dia ini selalu memberikan PR sebelum pemain bola ini meninggalkan lapangan ya. Jadi pemain bola ini harus mengelilingi lapangan tanpa henti, tanpa istirahat sepanjang 91 meter sebanyak 10 kali. Ya, para pemain ini, mereka udah males-malesan. Orang udah selesai latihan kok malah disuruh lari seperti itu ya. Nah, singkat cerita, para pemain ini sangat sebel banget dengan latihan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tibalah waktunya untuk bertanding. Ya, ketika mereka mengalami pertandingan, mereka baru menyadari bahwa latihan yang diberikan oleh pelatihnya ini adalah latihan yang memacu dirinya, memacu para pemain untuk memberikan yang terbaik lewat setiap pertandingan-pertandingan yang ada. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang terlatih. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani yang ada. Ya, karena latihan diperlukan untuk menempa seseorang tampil lebih baik dan menjadi yang terbaik. Kemenangan diraih tidak jauh dari latihan-latihan yang sudah ditaburkan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran malam hari ini. Mari mampukan setiap kami untuk kami boleh memiliki pendengaran dan tubuh yang terlatih sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu lebih lagi dalam diri setiap kami sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.